Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Lutfi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tata cara membuat web server. Untuk langkah pertama yaitu kita install Linux Ubuntu-nya terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya setengah jalan, di sini kita enter saja. Setelah melakukan instalasi Linux, langkah kedua yaitu kita login terlebih dahulu dengan akun yang telah kita buat. Setelah login yaitu kita cek terlebih dahulu IP kita. Setelah mengetahui IP-nya, langkah selanjutnya yaitu kita ubah IP kita dari DHCP menjadi statik. Di sini kita masukin addressnya, netmask, gateway, dan DNS name servernya. Setelah diubah kemudian kita save. Nah, setelah di save itu kita restart terlebih dahulu. Setelah restart kemudian kita reboot. Setelah melakukan reboot, kemudian kita login kembali dan langkah selanjutnya yaitu kita apt-mini update. Setelah melakukan update, kemudian kita dapat memulai menginstal Apache 2-nya. Setelah melakukan install, langkah selanjutnya yaitu kita mkdir var www.html
kemudian kita cd var www.html. Nah, supaya kita dapat mengakses webnya, kita itu harus menggunakan konfigurasi sound min_r www.data var www.html. Langkah selanjutnya yaitu kita mengubah name servernya, terus server admin, dan menambahkan nama kita di dalam dokumen root. Nah, untuk server name-nya itu kita bisa menggunakan nama domain kita atau web yang akan kita akses nantinya di Google Chrome. Setelah mengubahnya, kemudian kita melakukan restart. Nah, setelah melakukan restart itu kita dapat memulai langsung menginstal bin 9-nya. Nah, setelah melakukan install, kita mengkonfigurasikan cd etc bin supaya dapat memulai melakukan pembuatan nama domain. Setelah itu kita ke nano named_conf default zones. Di sini itu kita bisa membuat nama domain kita atau web kita yang akan kita gunakan nantinya. Nah, untuk di bin 9 ini kita akan membuat nama domain kita atau web yang akan kita akses dalam Google Chrome-nya. Setelah membuat domain, kemudian di sini kita ubah nama DB-nya. Karena di sini DB lokalnya saya menggunakan nama saya, jadi saya akan menggantinya menjadi cpdb lokal DB Aris, dan DB127-nya itu saya ganti menjadi DB IP. Kemudian kita ke nano DB Aris untuk mengganti localhost menjadi nama domain kita, dan di 127 itu kita ganti menjadi IP kita. Kemudian kita ke nano DB IP untuk mengganti localhost menjadi nama domain, dan di 1.00 itu kita ganti menjadi IP kita yang terakhir. Setelah mengubah semuanya, kemudian kita restart. Nah, setelah restart itu kita bisa memulai menginstal MariaDB servernya untuk membuat web. Nah, di sini itu kita menginstal MySQL kita supaya bisa membuat WordPress atau database. Nah, di sini itu kita akan membuat password baru untuk masuk ke dalam MySQL kita. Nah, kemudian di sini itu kita akan masuk ke dalam MySQL kita untuk melakukan create database WordPress dan membuat
user. Nah, di create user ini kita menggunakan usernya itu nama saya dan di sini itu saya menggunakan localhost. Untuk passwordnya itu setelah kalian mau menggunakan berapa aja, mau satu pun tidak masalah. Kemudian itu kita grant all privilege on bintang titik bintang to user kita. Kemudian localhost. Nah, di sini itu kita tidak usah memasukkan password kita. Setelah itu kita flash privilege, kemudian kita keluar. Nah, setelah keluar dari MySQL, kemudian kita menginstal PHP-nya agar dapat mengakses atau membaca ke dalam web kita. Kemudian kita ke CD var www.html. Nah, setelah mengubahnya, kemudian kita ke widget https wordpress org, kemudian latex zip. Di sini kita skip saja terlebih dahulu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu unzip latex zip. Nah, di sini saya menambahkan CD WordPress. Kemudian kita ke cp -r bintang var www.html. Setelah CD titik-titik ini, kita setelah selesai membuat atau mengkonfigurasi web server kita. Setelah itu kita ke setting Ethernet, change adapter, dan kita ganti IP kita menjadi IP yang telah dimasukkan ke dalam web server kita. Nah, di sini itu kita masukkan user sama nama database kita yang telah kita buat di MySQL yang tadi. Nah, di sini itu kita membuat akun untuk login ke web kita. Di sini bebas untuk kalian.
Untuk email itu kita masukkan server admin yang telah kita buat di Apache sebelumnya. Nah, di sini itu langkah terakhirnya yaitu kita login dengan akun yang telah kita buat tadi. Setelah login itu kalian telah memasuki web server atau web kalian sendiri.